Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mitarsya berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share matur nuwun. Seperti engkau, aku mendengar desas-desus. Nah, katakanlah apa yang kau dengar. Dengan ragu-ragu prajurit itu berkata, Tuanku Anusapati terbunuh. Maeswagni mengerutkan keningnya, lalu, siapakah yang membunuhnya? Prajurit itu masih tetap ragu-ragu. Katakanlah, aku tahu bahwa bukan kaulah yang membuat cerita itu, tetapi desas-desus yang tersebar luas. Menurut pendengaran hamba, rakyat Singosarilah yang telah membunuh Tuanku Anusapati. Maeswagni menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba menekan perasaannya yang justru mulai melonjak. Pada saat ia mendengar bahwa Anusapati terbunuh oleh Tojoyo dari Witantra, meskipun dengan susah payah ia berhasil menguasai perasaannya. Namun kini rasa-rasanya perasaan itu telah terungkap kembali. Justru karena ia mendengar cerita yang tidak benar sama sekali. Tapi Maeswagni masih tetap bersikap tenang. Dengan nada yang datar, ia bertanya, bagaimana Tuanku Anusapati itu terbunuh menurut pendengaranmu? Rakyat yang bergolak telah menyerbu ke istana di saat Tuanku Anusapati melihat sabung ayam di arena. Mereka tidak dapat dicegah oleh para prajurit dan pengawal. Maeswagni mengangguk-anggukkan kepalanya. Teruskan, katanya. Prajurit itu menjadi ragu-ragu, bahkan ia bertanya, tetapi tuanku sudah mendengarnya. Apakah pendengaran hamba tidak sesuai? Sebagian besar sesuai. Teruskan. Setelah rakyat membunuh Tuanku Anusapati, pengawal-pengawalnya yang setia dan seorang yang menyebut dirinya bernama Kudo Sempono yang mencoba melindungi Tuanku Anusapati dari kemarahan rakyat, maka rakyat itu pun kemudian meneriakkan nama Tuanku Tojoyo untuk menggantikan kedudukan Tuanku Anusapati. Begitu, suara Maeswagni mulai menjadi tegang. Sambil mengerutkan leher, prajurit itu menjawab, sekedar menurut pendengaran hamba, sama sekali bukan pendapat hamba. Maeswagni menyadari hal itu, karena itu betapapun perasaannya bergetar, ia masih tetap bersikap tenang. Apakah kau percaya? Tiba-tiba ia bertanya. Prajurit itu termenung sejenak. Ia tidak mengerti arah pembicaraan Maeswagni. Bahkan ia tidak mengerti di manakah sebenarnya Maeswagni berdiri. Tapi tuanku, Maeswagni adalah guru Tuanku Anusapati sejak mudanya, berkata prajurit itu di dalam hati. Sehingga karena itu ia berkata, tidak tuanku, sudah barang tentu hamba tidak percaya. Hamba tahu bahwa rakyat Singosari mencintai Tuanku Anusapati sejak Tuanku Anusapati belum naik ke atas tahta. Sejak Tuanku Anusapati masih sering disebut sebagai Satria Putih. Tapi bagaimana hal itu dapat terjadi? Bertanya Maeswagni kemudian. Hamba tidak dapat membayangkan apakah sebenarnya yang telah terjadi. Maeswagni menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba saja ia memerintahkan prajurit itu manggil senopati tertinggi pasukan Singosari yang berada di Kediri. Jika senopati itu menghadap, maka dipanggilnya pula Witantra yang memang masih berada di dalam istananya untuk bersama-sama menemui senopati itu.
Kau adalah Senopati Singosari yang termasuk angkatan yang tua. Sejak tuanku Sri Rajasa masih seorang prajurit, kau sudah menjadi hamba di istana Tumapel. Meskipun saat itu kau masih muda sekali. Hamba tuanku, jawab Senopati itu. Tapi aku kira kau sudah dapat mengenal beberapa orang pemimpin prajurit Tumapel waktu itu. Tentu tuanku, hamba sudah mengenal beberapa orang pimpinan prajurit. Hamba kenal juga tuanku Sri Rajasa, yang waktu itu masih disebut Kenaro. Maeswagni menarik napas dalam-dalam katanya. Dan sekarang kita menjadi semakin tua. Tetapi apakah kau masih dapat mengenal seseorang yang waktu itu menjadi seorang panglima di Tumapel? Tentu tuanku, jika aku bertemu dengan para panglima itu, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang masih ada beritanya. Bagian dari mereka telah meninggalkan istana dan menyepi ke tempat yang jauh. Jika tiba-tiba mereka kembali, hamba akan mengenalnya. Kau kenal Witantra? Witantra? Orang itu mengingat-ingat, oh tentu tuanku, Witantra adalah panglima pasukan pengawal yang paling terkenal. Kau tahu di manakah ia sekarang tinggal? Tidak tuanku. Jika ia berada di sini, orang itu mengerutkan keningnya lalu dipandanginya Witantra yang tersenyum. Kenalilah tamuku kali ini. Tuankah panglima itu? Witantra tertawa kecil jawabnya. Ternyata kau tidak dapat mengenali aku lagi. Oh, jadi tuankah yang bernama Witantra? Senopati itu terdiam sejenak lalu. Tentu, sekarang aku ingat. Meskipun tuan menjadi tua, aku masih tetap mengingat garis-garis wajah tuan. Tentu tidak dengan segera, tapi sekarang aku ingat benar bahwa tuan adalah panglima itu. Witantra masih saja tertawa lalu katanya, tetapi aku tidak ada artinya lagi sekarang. Aku memang sudah lama pergi menyepi, dan tuan muncul kembali di dalam keadaan yang buram ini. Apakah yang kau maksud? Bertanya Maeswagni. Hamba memang akan datang menghadap seandainya tuanku tidak memanggil hamba. Ada berita yang memanaskan telinga hamba, datang dari Singosari. Maeswagni mengerutkan keningnya, tapi ia mengerti bahwa yang dimaksud oleh Senopati itu tentu berita tentang terbunuhnya Nusopati. Meskipun demikian ia masih juga bertanya, berita apakah yang kau maksudkan memanaskan telinga itu? Apakah tuanku belum mendengarnya? Mungkin sudah, tetapi jika yang kau maksud lain, maka lebih baik kau katakan saja. Tuan, berkata Senopati itu, meskipun berita ini bukan berita resmi, tapi hamba dapat mempercayainya. Memang mungkin berita ini sudah jauh menyimpang dari keadaan yang sebenarnya. Namun bahwa aku melihat asap tentu ada apinya. Maeswagni mengangguk-anggukkan kepalanya. Tuan, hamba mendengar berita bahwa rakyat Singosari yang marah telah membunuh Tuanku Anusapati. Senopati itu berhenti sejenak lalu, tetapi tentu tidak begitu yang terjadi sebenarnya. Hamba tahu pasti perasaan rakyat Singasari terhadap Tuanku Anusapati, sehingga karena itu tidak mungkin mereka melakukan perbuatan itu. Aku juga mendengar dan Witantra pun mendengar. Apakah benar seperti berita itu? Bagaimana tanggapanmu sebenarnya? Senopati itu ragu-ragu sejenak dipandanginya Maeswagni dan Witantra berganti-ganti. Katakanlah tanggapanmu dengan jujur. Aku ingin mendengar pendapat seorang yang tidak dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari atasannya. Aku berjanji, sependapat atau tidak dengan tanggapanmu, aku tidak akan berbuat apa-apa atasmu. Senopati itu menarik napas dalam-dalam lalu katanya, Tuan, sebenarnya lah hamba berpendapat bahwa tentu bukan rakyat Singosari yang melakukan. Mungkin memang demikianlah yang kasat mata, tetapi jiwa dari pembunuhan itu tentu dilakukan oleh Tuanku Tojoyo. Jika benar-benar dugaan hamba,
maka sebagian dari prajurit yang berada di Singosari agaknya telah berada di bawah pengaruhnya. Seandainya benar rakyat yang membunuhnya, tentu rakyat yang telah diupahnya pula untuk melakukan pembunuhan itu sekedar membuang bekas. Maeswagni menganggukkan kepalanya dan ia pun kemudian bertanya, apakah demikian tanggapan prajurit Singosari yang berada di Kediri? Ya, dan hamba yakin bahwa kami tetap setia pada Tuanku Anusapati. Hamba pun yakin bahwa jika Tuanku menjatuhkan perintah, hamba akan bersedia menghimpun kekuatan yang ada di dalam maupun di luar kota Kediri. Bahkan di sekitar Singosari itu sendiri, hamba berjanji bahwa hamba akan memasuki kota Singosari dan menjalankan semua perintah Tuan. Maeswagni tidak segera menyaut, dan karena Maeswagni masih tetap berdiam diri, Senopati itu berkata seterusnya, Kediri adalah kekuatan yang sampai sekarang bagaikan tidur. Karena itu Tuan ada di sini. Tapi jika kami membangunkannya, maka kekuatan yang akan kami dapatkan daripadanya akan mengejutkan sekali. Terima kasih, berkata Maeswagni. Apakah kau yakin bahwa kau akan dapat merebut Singosari? Hamba yakin. Dengan kekerasan, perang. Senopati itu termenung sejenak, ia pun mulai sadar dengan siapa ia berbicara, dan mulailah Senopati itu melihat seperti yang selalu dilihatnya, sikap Maeswagni yang lemah. Sambil menarik napas dalam, Senopati itu berkata, hamba mengerti apa yang akan Tuanku katakan. Kita tidak dapat saling membunuh di antara kita sendiri. Maeswagni mengangguk, katanya, perang akan membuat Singosari semakin lemah. Tuan, hamba kadang-kadang tidak mengerti mengapa perang harus terjadi. Tapi hamba pun tidak mengerti mengapa perang kadang-kadang tidak dapat dihindari. Bagi kami, para prajurit lebih baik membunuh musuh di peperangan daripada kita harus menyerahkan nyawa kami. Dan hamba tahu, Tuanku pun seorang prajurit. Tapi Tuanku tidak berjiwa prajurit, meskipun Tuanku berjiwa ksatria sejati. Sudahlah, jangan menilai aku lagi. Tetapi sebenarnya lah bahwa yang kau katakan itu telah terjadi. Dan seperti yang kau katakan, cerita itu sudah menyimpang dari kenyataan yang sebenarnya. Yang terjadi adalah bahwa Tuanku Anusapati telah dibunuh oleh Tuanku Tohjoyo, yang selalu dibayangi oleh dendam pada kakaknya, karena Tohjoyo menuduh Anusapati lah yang telah membunuh Sri Rajasa. Kemudian terbunuh pula keempat pengawal khususnya yang setia, dan seorang sahabatku bernama Kudo Sempono. Setelah Kudo Sempono berhasil membunuh seorang panglima pelayan dalam. Kudo Sempono, tentu kau mengenalnya. Ia juga seorang pelayan dalam selama pemerintahan Akuwu Tunggulametung. Tapi ia pernah meninggalkan tugasnya karena Akuwu mengambil Kendedes daripadanya. Senopati itu mencoba mengingat-ingat, meskipun tidak jelas sekali, namun lambat-lambat ia dapat mengingatnya. Ya, Kudo Sempono. Di manakah ia berdiri sebelum matinya? Ia berdiri di pihak Tuanku Anusapati. Senopati itu mengangguk-anggukkan kepalanya sambil mandang ke kejauhan. Ia berkata, sebenarnya masih banyak sekali orang yang akan berdiri di pihak Tuanku Anusapati. Perbuatan Tuanku Tohjoyo adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Ia tentu belum dapat meyakini bahwa ia akan dapat mempertahankan kedudukannya jika mereka yang setia kepada Tuanku Anusapati mengangkat senjata. Tapi apakah kau dapat membayangkan akibat yang dapat terjadi karena orang-orang yang setia kepada Tuanku Anusapati akan bertahan? Peperangan besar-besaran akan memecah Singosari. Maeswagni berhenti sejenak lalu. Orang yang paling sedih atas kematian Anusapati selain ibunya adalah aku, pamannya. Tapi aku tidak akan dapat menangis untuk kesekian kalinya
melihat Singosari menyobek-nyobek dirinya sendiri. Jadi maksud tuanku, biarlah yang sudah terjadi, tapi kita tidak berarti sama sekali tidak menghiraukan kelanjutan dari peristiwa ini. Jika Tohjoyo berjalan di atas jalan yang lurus, marilah kita melupakan dendam di dalam hati. Karena Singosari lebih berarti bagi kita daripada kepentingan yang manapun juga. Senopati itu menarik napas dalam-dalam lalu, "Aku mengerti tuanku, tapi bagaimanakah kira-kira nasib kita sendiri? Nasib kita masing-masing. Seandainya tuanku Tohjoyo memutuskan untuk membantai orang-orang yang dianggapnya setia pada tuanku Anusapati, apakah kita akan menyerahkan leher kita? Kita sudah bertekad untuk melihat jalan yang akan dilalui oleh Tohjoyo. Jika ia memilih jalan yang menyimpang, maka kita akan berdiri di atas jalan yang lurus." Tapi wajah Senopati itu masih tetap muram. "Mungkin tuanku, tetapi mungkin pula kita melihat setelah terlambat. Tentu tuanku Tohjoyo tidak akan melakukannya dengan sekaligus. Tapi perlahan-lahan, hari ini hamba, besok seorang Senopati yang lain, dan sepekan lagi orang lain, sehingga akhirnya kita akan punah tanpa kita sadari." Maeswagni mandang Senopati itu dengan seksama, lalu, "Jangan terlampau berprasangka. Marilah kita melihatnya untuk beberapa saat sehingga cukup waktu bagi kita untuk menilai. Sebelum leher ini dijerat di tiang gantungan." Maeswagni mengerti perasaan Senopati itu. Ia adalah orang setia kepada Anusapati, tetapi juga mencemaskan nasib dirinya sendiri. Namun demikian, Maeswagni berkata, "Baiklah, kita tidak berbuat setelah terlambat. Aku akan melihat semua peristiwa yang akan terjadi di Singosari. Jika kau masih percaya padaku, aku akan sangat berterima kasih." Senopati itu terdiam sejenak, namun kemudian ia berdesis, "Hamba percaya pada tuanku." "Terima kasih. Aku berharap mudah-mudahan Singosari terhindar dari malapetaka karena kesalahan Tohjoyo. Mungkin aku adalah orang yang berhati lemah, tetapi aku kira aku mencintai Singosari lebih dari segala-galanya." Maeswagni terdiam sejenak lalu, "Namun demikian, kita tidak boleh menunjukkan kekecilan hati kita masing-masing. Maksud tuanku, tentu akan ada sesuatu terjadi, maksudku perubahan-perubahan yang mungkin cukup besar. Dan aku pun tentu akan dipanggil ke istana Singosari, apapun alasannya. Apakah tuanku akan pergi? Mungkin aku akan digantung. Sebaiknya tuanku tidak usah pergi." Maeswagni terdiam sejenak, tetapi kemudian, "Aku akan pergi jika aku dipanggil. Bukankah itu berarti membunuh diri? Tidak. Aku harus meyakini bahwa aku tidak akan digantung, atau aku harus berbuat sesuatu supaya aku tidak digantung. Apakah tuanku akan membawa pengawal segelas papan?" "Hampir seperti itu, tetapi tidak usah mengikuti perjalanan ke Singosari." "Maksud tuanku?" Suara Maeswagni merendah, "Siapkan seluruh kekuatan yang ada di Kediri. Pasukan Singosari yang ada di Kediri dan sekitarnya harus kau tarik ke dalam kota. Kemudian kau siapkan pula pasukan keamanan yang terdiri dari orang-orang Kediri sendiri, yang meskipun sedikit tetapi dapat menambah kebesaran seluruh gelar perang yang akan kau siapkan di alun-alun." "Tapi apakah maksudnya?" "Tidak apa-apa. Kita akan menunjukkan saja kepada utusan dari Singosari bahwa kita memiliki kekuatan." Senopati itu mengerutkan keningnya, namun kemudian sambil tersenyum ia berkata, "Hamba tuanku, hamba mengerti. Hamba akan menyiapkan seluruh pasukan di bawah pimpinan hamba. Pasukan keamanan Kediri pun akan hamba siapkan pula. Pasukan prajurit berkuda akan berada di dalam gelar itu pula. Hanya beberapa orang?" "Tidak tuanku, di Kediri ada beberapa ratus kuda tegar yang dapat kita pinjam." Maeswagni tersenyum, katanya,
kau benar-benar mengerti akan maksudku. Hamba pun dapat berlindung pula pada gelar itu. Baiklah, tiba-tiba Maeswagni berpaling pada Witantra. Sudah saatnya kau menyebut namamu di dalam gelar itu. Witantra terkejut, lalu apakah ada gunanya? Mudah-mudahan ada, jawab Maeswagni. Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak ia merenungi kata-kata Maeswagni, bahwa sudah saatnya ia menyebut namanya. Agni, berkata Witantra kemudian, jika hal ini kau anggap bermanfaat, aku serahkan saja pada keputusanmu. Baiklah, kita tidak akan berbuat apa-apa, tetapi kita pun tidak akan diam. Demikianlah Senopati itu pun mohon diri, namun ia langsung menghubungi perwira-perwira di bawah pimpinannya. Kita siapkan semua kekuatan Singosari yang ada di Kediri, dan kita ikut sertakan pasukan keamanan Kediri seluruhnya. Setiap saat mereka akan kita panggil, dan kita pasang di dalam gelar di alun-alun. Para perwira mengeruskan keningnya, karena mereka masih belum mengerti apakah gunanya masang gelar di alun-alun Kediri. Tapi Senopati itu pun kemudian memberikan penjelasan dengan singkat. Diterangkannya keadaan yang terjadi di Singosari menurut pendengaran Witantra. Dan bagi Senopati itu, berita itulah yang paling dapat dipercayainya. Diterangkannya pula rencana kepergian Maeswagni apabila ia dipanggil menghadap oleh Tohjoyo, yang tentu sudah duduk di atas tahta kekuasaan Singosari. Ketika menunggu pernyataan resmi dari istana yang barangkali tidak seperti yang terjadi sebenarnya, tapi kita sudah menentukan sikap seperti yang dimaksudkan oleh Tuanku Maeswagni, Senopati itu mengakhiri. Berapa orang perwira menjadi kecewa. Mereka memang mengenal Maeswagni sebagai seorang prajurit yang memiliki ilmu yang dahsyat yang dapat mengimbangi kekuatan ilmu si Rajasa. Tetapi hatinya selunak hati seorang pendeta yang menjauhkan diri dari rasa dendam dan kebencian. Tetapi ia tidak akan dapat memimpin pemerintahan yang berisikan watak dan sifat yang beraneka ragam dari manusia-manusianya, berkata seorang perwira kepada kawannya. Ia akan menekan dadanya dan mengendapkan kesalahan setiap orang di dalam hatinya. Ia akan melihat kepada dirinya sendiri, mengapa orang lain telah melakukan kesalahan, dan dicarinya sebab kesalahan orang lain itu di dalam dirinya, sahut kawannya. Namun perintah itu telah mereka dengar. Mereka tidak akan melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, selain sekedar menampakkan diri di alun-alun Kediri. Kami bukannya prajurit-prajurit yang bersenjata telanjang, tetapi kami adalah penari-penari yang harus mempertunjukkan tari perang di senjata di dalam sarungnya. Jadi seorang perwira muda yang berjambang hampir sepenuh wajahnya. Senopati itu mengerti mengapa para perwira di bawah pimpinannya itu menjadi kecewa. Tapi ia tidak dapat melanggar perintah Maeswagni. Yang dilakukan kemudian adalah berusaha untuk meyakinkan mereka agar mereka tidak berbuat di luar pengawasannya. Namun agaknya Tohjoyo tidak segera teringat untuk memberikan perintah atau manggil Maeswagni. Baru pada hari yang ketiga ia berbicara dengan pemerintahan Singosari yang ada di Kediri. Maeswagni harus dipanggil, berkata seorang panglima yang merasa dirinya ikut berkuasa. Siapakah yang akan pergi manggil Pamanda Maeswagni? Bertanya Tohjoyo. Sekelompok perwira tertinggi, berkata panglima itu. Maeswagni adalah orang yang paling berbahaya. Apa yang akan kita lakukan atasnya? Menangkapnya? Tuanku, berkata panglima itu, kita tidak akan dapat membiarkan Maeswagni berkeliaran. Ia adalah orang yang paling dekat dengan Tuanku Anusapati. Kematian Tuanku Anusapati tentu akan menumbuhkan dendam di dalam hatinya. Dan dendam itu akan sangat berbahaya bagi Singosari. Jadi menurut pertimbanganmu, Maeswagni harus ditangkap, dilenyapkan. Ia merupakan duri di dalam pemerintahan tuanku sekarang. Apakah ia tidak mempunyai kekuatan?
Kita lihat, kita akan mengirimkan beberapa orang perwira tertinggi untuk memanggil Maeswagni, tetapi juga mengadakan pertemuan dengan Senopati yang ada di Kediri. Senopati itu tentu berada di bawah pengaruh Maeswagni. Kita dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Singosari sepenuhnya telah kita kuasai, karena itu tidak akan ada gunanya untuk melawan. Baiklah, jika demikian maka kau sajalah yang akan berangkat menemui Pawanda Maeswagni dan membawanya kembali ke Singosari. Kau jugalah yang mendapat limpahan kekuasaanku untuk menemui Senopati itu. Tiba-tiba wajah Panglima itu menegang, katanya, "Mengapa harus hamba, tuanku? Bukankah tugas hamba masih terlampau banyak? Hamba harus melindungi tuanku dan mengamankan seluruh Singosari." Toh Joyo termangu-mangu sejenak, lalu jadi siapa menurut pertimbanganmu? Panglima pelayan dalam yang baru itu. Toh Joyo mengangguk-anggukkan kepalanya ketika ia berpaling memandang Panglima yang baru, menggantikan Panglima yang terbunuh oleh Kudo Sempono. Dilihatnya wajah Panglima itu menjadi pucat. Sejenak Toh Joyo mandanginya, tapi agaknya ia dibayangi oleh keraguan-raguan untuk memberikan perintah padanya. Panglima itu baru saja diangkatnya. Dengan demikian maka Toh Joyo belum mengenal dengan pasti kemampuannya menjalankan tugasnya sebagai seorang panglima. Namun demikian, agaknya pantas juga tugas itu diberikan kepadanya sebagai ujian di dalam jabatannya yang baru. Sejenak Toh Joyo termangu-mangu, dipandanginya Panglima pelayan dalam itu sejenak. Kemudian dipandanginya pula beberapa orang perwira tinggi yang lain, yang sudah dikenalnya pula sebagai perwira yang baik dan setia padanya. Karena itu maka Toh Joyo pun kemudian berkata, "Baiklah, aku akan memerintahkan beberapa orang perwira tertinggi di Singosari yang akan dipimpin oleh Panglima pelayan dalam yang baru aku angkat." Panglima itu menarik napas dalam-dalam. Betapa kecut hatinya, namun ia tidak ingin segera terusir dari jabatannya yang baru saja diterimanya. Karena itu dengan menyembunyikan debar dadanya, ia menyaut, "Ampun tuanku, hamba tentu akan menjalankan tugas yang manapun yang dibebankan kepada hamba. Jangankan pergi ke Kediri, sekedar manggil tuanku Maeswagni atau menangkapnya, bahkan menjadikan Kediri lautan api, hamba tidak akan ingkar." "Tentu tidak, Kediri kini merupakan bagian dari Singosari," tahu Toh Joyo. "Lalu, tugasmu hanyalah memanggil Pamanda Maeswagni dan membawanya menghadap padaku. Jika ia menolak, terserahlah kepadamu. Kau aku beri wewenang mempergunakan seluruh pasukan Singosari yang berada di Kediri dan sekitarnya." Panglima itu mengerutkan keningnya. "Kau dapat membawa panji-panji dengan tunggul kerajaan. Kau merupakan wakil yang mendapat limpahan kekuasaan dari Maharaja di Kediri." Tiba-tiba saja Panglima itu membusungkan dadanya. Ia akan menerima panji-panji dan tunggul kerajaan sebagai bukti limpahan kekuasaan yang tidak terbatas. Karena itu maka katanya dengan nada bergetar, "Ampun tuanku, adalah suatu kebanggaan yang tiada taranya bahwa hamba diperkenankan untuk membawa panji-panji dan tunggul kerajaan. Hamba akan melakukan tugas hamba sebaik-baiknya. Hamba akan membawa tuanku Maeswagni menghadap. Adalah wewenangmu, kau harus membawanya hidup atau mati. Hamba tuanku, tentu ia sudah mendengar tentang peristiwa di istana ini. Mungkin ia justru sudah menyiapkan pasukan. Tetapi panji-panji dan tunggul kerajaan itu akan menundukkan setiap hati dari prajurit-prajurit Singosari yang ada di Kediri." Toh Joyo berhenti sejenak lalu, "Meskipun demikian, sebaiknya kalian mengirimkan 1-2 orang yang akan masuki kota lebih dahulu. Jika kota itu tidak dikelilingi oleh sebuah pertahanan yang kuat, maka kalian akan aman memasukinya." Demikianlah maka Panglima pelayan dalam diantar oleh beberapa perwira dan sepasukan pengawal segera mempersiapkan diri. Ketika matahari terbit
di pagi berikutnya, maka mereka pun segera berangkat ke Kediri. Di sepanjang jalan, prajurit-prajurit Singosari itu selalu dibayangi oleh berbagai macam perasaan. Kadang-kadang mereka berbangga melihat panji-panji dan tunggul kerajaan. Namun kadang-kadang mereka menjadi cemas justru karena mereka mengetahui siapakah Maeswagni itu. Tentu prajurit Singosari di Kediri sudah dipengaruhinya. Aku belum yakin, berkata Panglima Pelayan Dalam itu. Aku akan berbicara dengan senopati tertingginya. Perwira-perwira yang lain pun hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Namun menurut perhitungan mereka, kekuatan di Kediri memang tidak akan berani menentang Singosari. Meskipun demikian, sepercik kecemasan masih melekat pula di dalam hati para prajurit itu. Yang diperhitungkan sampai saat terakhir adalah kekuatan yang dapat dilihat di Singosari dan di sekitarnya. Tetapi Singosari seluruhnya bukannya kota Singosari yang sekedar mengelilingi benteng istana. Maeswagni tidak akan berani berbuat apapun juga, berkata Panglima itu sambil tersenyum. Sejak di Paseban sebenarnya aku sudah mempunyai gagasan yang tidak akan salah. Bukankah di halaman istana masih ada Tuan Putri Kendedes dan beberapa orang putra dan putrinya? Nah, apakah yang dapat dilakukan oleh Maeswagni jika Tuan Putri Kendedes dan di bawah kekuasaan kami? Para perwira yang lain mengerutkan keningnya, namun sejenak kemudian mereka pun mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tersenyum. Kau benar, Kendedes dan putra-putranya akan memudahkan usaha kita menangkap dan membawa Maeswagni menghadap Tuan Kutojoyo.